Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kita aturkan selalu kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang memberikan kita taufik hidayah sehingga bisa kita berkumpul dalam satu majlis kebaikan yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tentunya kita berharap pula kita berkumpul ini, maka perkumpulan kita ini sebagaimana janji daripada Allah dan kalam daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah ampuni dosa-dosa kita dan mudah-mudahan diwafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Salawat dan salam kita aturkan selalu hariban junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada seluruh keluarga beliau, sahabat beliau dan pengikut-pengikut beliau sampai hari akhir kelak. Hadirin hadirat jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam surah Yasin tadi kita sudah membaca ayat yang ke-65 yang mana Allah menyebutkan al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun, yang artinya pada hari ini di padang mahsyar jar Allah, dalam pengadilan Allah, dalam hisab Allah, kami kunci atas mulut-mulut mereka seluruh makhluk, dan berbicaralah tangan-tangan mereka dan bersaksilah kaki-kaki mereka dengan sesuatu yang pernah mereka perbuat semasa hidup mereka. Nah, ini ayat menyebutkan tentang Allah menghisab, mengadili akan makhluk-makhluknya kelak pada hari kiamat di padang mahsyar. Jadi kalau di padang mahsyar pengadilan Allah itu kada bisa diingkari, karena saksinya adalah diri kita sendiri. Diri kita yang pernah berbuat itu yang menjadi saksi. Nah, maka itu saksi yang paling, biar ulama, saksi yang paling hebat yang kada kau diingkari. Nah, kalau dalam dunia, pengadilan dunia, saksinya orang lain, saksi itu dianggap saksi yang hebat. Nah, maka di dunia ini ada yang disebut apa namanya Pak? LPSK. Itu saking hebatnya saksi sehingga ada LPSK yang bertugas melindungi saksi itu. Nah, kalau di akhirat saksi kuncinya adalah diri kita, maka yang melindungi tidak ada lain kecuali diri kita. Kalau kita akan melindungi diri kita, maka kita saksi yang menjadi memberatkan kita adalah diri kita sendiri, tangan kita, kaki kita. Nah, itu akan menjadi saksi-saksi kita. Kalau saksi di dunia ada perlindungan saksi, diancam dibunuh misalnya saksi. Kalau saksi diri kita, siapa yang akan membunuh dirinya? Tangan kita akan jadi saksi, siapa yang akan menatap tangannya? Batisnya kita akan jadi saksi, siapa yang akan menatap batisnya? Nah, ini saksi yang akan selalu hidup sampai kita menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, oleh sebab itu, kita jaga saksi-saksi kita ini supaya saksi-saksi kita, tangan kita, batis kita ini menjadi saksi kebaikan bagi kita. Tangan yang kita bawa sembahyang, mengangkat takbir, dia akan bersaksi, ya Allah, mulut tangan yang dibawanya kebaikan untuk takbir kepada Engkau. Kaki yang kita berdiri dalam sembahyang, dia akan jadi saksi, aku jar kaki ini yang dia gunakan berdiri waktunya sembahyang. Nah, tentu kita akan merasa senang.
kita merasa senang karena tangan kita, kaki kita, dia sudah bersaksi dengan kebaikan-kebaikan kepada kita. Nah, karena saksi pengadilan Allah Subhanahu wa ta'ala itu kita meyakini ada, nah hisab Allah itu pasti kita temui. Nah, maka kita sebagai hamba Allah mesti kita menjaga kayak apa kita ini ketika menghadap Allah, nah, agar kita ini kada takutan dengan hisab-hisab Allah. Bahkan kita menjadi orang-orang yang dimudahkan dalam hisab pengadilan Allah. Jadi ada 3 kelompok manusia disebutkan ketika akan dihisab oleh Allah. Ada orang-orang yang kada menemui hisab. Bisa orang ini kada dihisab masuknya ke surga, bisa orang ini kada dihisab masuknya ke neraka. Jadi ada orang masuk neraka tanpa dihisab, kayak orang-orang munafik, mengaku beriman kepada Rasulullah tapi hatinya mendustakan, hatinya kada beriman. Ini orang-orang yang masuk ke neraka kada dihisab. Apalagi orang-orang yang terang-terangan mengingkari dengan syariat-syariat, mengingkari kepada Allah, kada percaya dengan Allah, orang-orang yang beriman kepada selain Allah. Nah, ini orang-orang yang masuk neraka kada perlu dihisab. Begitu dibangkit langsung dibawa ke neraka. Nah, ada lagi orang-orang yang kelompok orang beriman kepada Allah dan dia dimasukkan ke surga tanpa dihisab oleh Allah. Nah, jadi mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang kada dihisab oleh Allah kelak di akhirat untuk masuk ke dalam surga, mudah-mudahan. Nah, namun untuk sampai ke sana kita perlu di dunia ini mengusahakan kayak apa supaya kita ini di akhirat kita ada dihisab Allah, bisa ke surga. Nah, kita kada akan bisa macam itu kalau kita ini kada cinta lawan surga dulu. Kalau surganya aja kita kada cinta, surganya aja kita kada kepingin, kayak mana masuk surga kada dihisab. Nah, jadi kita cintai surga. Nah, supaya kita cinta kepada surga, nah Allah itu sudah menggambarkan kayak apa nikmatnya surga, kayak apa luar biasanya surga, kayak apa istana-istana dalam surga. Nah, digambarkan Allah melalui Al-Quran, melalui hadis-hadis, supaya kita cinta kepada surga. Nah, kalau kita cinta kepada surga, orang yang cinta pasti kepingin dengan orang yang dicintainya. Jadi surga kalau ada istilah cinta tiada memiliki itu ada. Cinta tiada memiliki itu bagi orang-orang non manusia aja. Kalau surga ada. Kalau surga, kalau kita cinta, kita harus memiliki surga itu. Kayak apa caranya kita berjuang untuk dapat surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, digambarkan surga itu, yang ujar Nabi, orang yang paling rendah tingkatan surga. Orang yang paling rendah tingkatan surga itu dia diberi Allah khadam, pembantu 1000 pembantu, dan setiap dari 1000 pembantu ini gawiannya ada sama. Ini orang yang paling rendah surganya, 1000 pembantunya, nang melayaninya, nang gawiannya itu ada sama. Kalau kita di rumah pembantu berapa ada gawian kita di rumah, berapa ikut pembantu. Kadang-kadang pembantu seikong itu macam-macam digawinya, bermasak iya, bertapas iya, malap lantai iya, mengantar anak kita iya. Gawiannya merangkap seikong pembantu. Nah, kalau di surga satu gawian, satu pembantu. Amun kita di dunia satu gawian, satu pembantu, gawian kita 7 macam aja kan tahu lah kita menggajinya. Nah, di surga ada apa-apa 1000 gawian tuh ada tahu kita di surga kita. Nah, ini surga yang paling bawah. Itu kenikmatan surga. Disebutkan lagi kenikmatan surga itu, nah surga itu surga yang paling bawah. Setiap hari orang surga itu selalu berbungas. Amun kita di dunia setiap hari mau muyak kita melihat.
tiap hari kawan norinya aja terus, hanya tulang juga. Itu sudah sifat manusia. Makanya ada laki-laki orang begini juga tuh wajar aja. Itu takonnya pasti tulangnya, takonnya aja. Pasti orang mencobain hajar itu enggak? Memang sifat manusia macam itu. Manusia atau dunia ini sifatnya bosan. Sifat manusia itu malal atau bosan. Jadi di Quran Allah sudah menyifatkan itu. Sudah disifatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu surga gambarannya. Nah, jadi kalau kita cinta kepada surga, kita berusaha kayak mendapat surga itu. Kalau bisa kita ke surga tanpa dihisab. Lalu jur ulama kayak apa caranya supaya kita ini ke surga itu kada dihisab. Nah, ini yang perlu kita ketahui kayak apakah surga itu supaya kada dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, Sayyidina Abu Bakar dari salah seorang sahabat Nabi yang utama, beliau menyebutkan, jadi Sayyidina Abu Bakar, kalau engkau hendak masuk ke surga atau kada dihisab oleh Allah, maka Sayyidina, hisablah diri kamu semasa kamu masih hidup di dunia. Jadi kita hitung gawian kita waktu di dunia ini, kita hitung diri kita. Bila ada dosa kita tobat, bila ada amal baik kita tambah. Selalu kita hitung diri kita, ada kekurangan-kekurangan, kita tambah kekurangan-kekurangan kita. Nah, bila itu kita lakukan, nah di akhirat kita akan dihisab lagi di Sayyidina Abu Bakar. Nah, jadi menghisab diri kita. Cuma kita ini kadang-kadang jarang menghisab diri itu, jarang menghisab diri kita nih. Kita selalu memprogram diri. Misalnya mulai beisukan kita berjanji kepada Allah, ya Allah, hari ini ulun pada nama maksiat. Ya Allah, hari ini ulun hendak berbuat taat. Ngapa taatnya? Misalnya contoh aja, sembahyang berjamaah 5 waktu hari ini. Itu taatnya, kita janji sama Allah. Jadi subuh misalnya kita sudah berjamaah, kayaknya zuhur berjamaah atau kada. Bila kada berjamaah, kita hisab diri kita, sudah berjanji lawan Allah berjamaah, ternyata kada berjamaah tadi awal, kada kau ditinggal-tinggal. Nah, tobat kepada Allah, minta ampun kepada Allah, sudah melanggar perjanjian lawan Allah. Nah, itu contoh orang yang menghisab dirinya. Nah, bila kita menghisab diri kita macam itu, nah di akhirat kita kada dihisab lagi, Allah kada menghisab lagi. Ini orang-orang akan masuk ke dalam surga tanpa dihisab. Nah, jadi itu yang pertama. Kalau kita hendak ke surga, kada dihisab, hisab diri kita mulai lagi kita hidup di dunia ini. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang kedua, jar Nabi, kalau kita hendak nih masuk ke surga kada dihisab, jadilah orang yang talibul ilmu, penuntut ilmu. Arti penuntut ilmu itu banyak waktu kita dihabiskan untuk menuntut ilmu. Mulai isukannya menuntut ilmu, paling waktu istirahat kita setumat untuk hak dirinya menuntut ilmu pula. Nah, ini orang-orang nang jar Nabi kada akan dihisab oleh Allah ya, masuk ke surga bighairi hisab. Namun kita ada lagi menuntut ilmu, kita sudah ada gawian, sudah terikat diri kita, kada mau masuk ke sana. Nah, paling kadang kita ini jangan meninggalkan ilmu, jangan meninggalkan ilmu. Ada majlis-majlis ilmu, kita umpat di situ, karena di situ mendatangkan rahmat Allah kepada kita. Bahkan di akhirat orang-orang yang bukan penuntut ilmu, tapi inya cinta lawan ilmu, cuma inya kada kau lagi menuntut ilmu karena sudah ada gawian-gawian lain. Sudah ada kesibukan ini, tanggung jawabnya, lalu kada kau lagi menuntut ilmu. Dalam Mahajus Sawi itu disebutkan ada orang di akhirat kita yang dihisab oleh Allah, dihisab oleh Allah.
dihisab oleh Allah. Orang ini kebaikannya kalah, kejahatannya mana. Nah lalu ujar Allah, jangan dimasukkan ke neraka dulu orang itu kepada malaikat. Coba takuni dulu orang itu. Ngarannya adalah hanya bisi ngaran sama dengan orang-orang yang aku cintai, ya Allah. Nah jadi ngaran ini penting. Ngaran ini sama dengan orang yang dicintai Allah, dengan para wali-wali Allah, para ulama, itu sangat berguna di akhirat. Ngaran siapa misalnya? Musa, nah itu ngaran Nabi, itu sangat bermanfaat di akhirat. Ngaran kita siapa? Muhammad misalnya, nah di akhirat itu sangat bermanfaat ngaran. Kalian jangan Allah takuni dulu. Bila ada ngarannya itu sama dengan orang-orang yang aku cintai, ya Allah, gugurkan semua dosanya, masukkan ke surga. Nah ini rahmat Allah. Ternyata ngarannya ada juga sama. Ngarannya ada sama. Lalu ujar Allah lagi, jangan dimasukkan ke neraka. Takuni lagi orang ini. Pernah kayaknya di dunia ini sekadudukan dengan para ulama, orang-orang saleh. Waktu hidup di dunia tuh, suaranya duduk satu majelis dengan para ulama, dengan orang saleh, dengan orang-orang yang aku cintai, ya Allah. Jadi ngarannya sudah ada sama. Nah, pernah kayaknya duduk di majelis orang-orang ulama, orang saleh. Bila pernah, ya Allah, aku ampuni semua kesalahannya, memasukkannya ke dalam surga, dimasukkan ke dalam surga. Ditakuni pulang, kemusuhan duduk sama orang saleh, kemusuhan duduk di majlis orang saleh, kada suah juga. Alhamdulillah menjalik. Makanya tadi kita berharap kita duduk berkumpul ini, nah kita duduk pasti ada di salah satu antara kita ini orang saleh, pasti ada. Ya, berkumpul di situ 40 orang dan ulama, pasti ada orang salehnya, pasti ada yang dicintai oleh Allah. Nah kita sudah dapat fadilah pernah duduk dengan orang-orang yang dikasihi oleh Allah. Makanya orang yang jauh, paling jauh dari rahmat Allah itu apa? Orang yang diajak ke majelis ilmu tapi kada mau. Ada majelis ilmu, kada mau duduk. Kalau majelis ilmu ini nyaman, masih nyaman. Duduk dalam ruangan, bagi kipas angin, paling basi, beruntung makanan, ada apa? Nyaman. Juga mau kita di luar mana panas, macam-macam itu. Kalau makan malah alam juga. Nah itu duduk itu bermanfaat. Bila ada ya Allah, ampuni dosanya, masukkan ke surga. Ada suah juga sekalinya. Berarti orang ini sarwan ke depan mulak juga itu. Tapi jika Allah apa? Takuni lagi. Adakah ini diisi kawan? Nang kawan itu orang saleh. Kalau kayaknya waktu dulu ada kawan, nang ini kawannya jadi orang saleh, jadi Allah adakah? Ada juga rupanya waktu anu siapa apakah kawannya ada tahu juga ini. Pada 3 aja apa ada tahu juga. Tapi akhirnya apa? Jalla Allah malaikatku masukkan ke surga. Tetap dimasukkan ke surga oleh Allah. Kenapa? Ujar Allah, inya itu ada diisi kawan, nang kawannya itu cinta dengan orang saleh. Tak kait sedikit aja. Inya apa kawan, nang kawannya ini cinta dengan orang saleh. Dengan berkat itu jalla Allah ampuni dosanya. Kayak rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kayak apa kita nang duduk sering duduk di majlis-majlis ilmu, kita orang cinta dengan orang-orang saleh. Nah ini orang yang berebut memaraki orang saleh itu, mudah-mudahan disitu dapat rahmatnya. Jadi memaraki orang saleh itu mencari rahmat, itu bukan mencari kedudukan kita. Ya banyak orang duduk dengan orang saleh yang dicari pamornya. Nah, kawanku guru hebat, aku dekat dengan banyak orang. Ini apa amalnya kada orang berbuat. Jangan berbuat apalagi ini tepat orang saleh gambar dibagi, gambar itu bagi itu aja. Jadi ria aja. Para ulama
padahal ada paru itu. Jadi yang kita cari kedudukan kita di hati orang saleh supaya kita ini selalu dapat doa mereka, Nah jadi yang kedua penuntut ilmu. Kalau kita kalah jadi penuntut ilmu, nah kita cintai orang-orang penuntut ilmu. Nah yang ketiga jangan Nabi masuk ke surga juga ada dihisab. Siapa? Almar'atul muti'ah li zawjiha. Perempuan nanginya bakti kepada suaminya. Jadi perempuan yang bakti kepada suaminya ini, kada akan dihisab karena di akhirat. Asal nang rukun-rukunnya kewajibannya kepada Allah nya tunai. Cara puasanya puasa, sembahyang baik tunai. Bakti lawan lakinya ini perempuan akan masuk ke surga kada dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kayak apa perempuan bini-bini itu memang bakti kepada kuitannya, kepada lakinya. Nah, guru ulama mencontohkan, dikisahkan. Nah, kalau bini kita nih ada ciri-ciri sama kayak kisah ini Jersidin, itu pertanda bini itu orang bakti lawan laki. Dan masuk ke surga kada dihisab, artinya perempuan itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, si Sulaiman Ad-Darani sidin ada bisi murid sidin ini orangnya luar biasa baik, taat ibadahnya, belajarnya sehingga menjadi murid kesayangan oleh si Sulaiman Ad-Darani. Nah di kampung itu ada bini-bini janda hanya mati laki. Nah si bini-bini ini hendak lawan murid daripada si Sulaiman Ad-Darani ini. Jandanya janda sugih, lakinya sugih mati, kada dibisi anak keluarga jadi harta bini. Sugih. Jadi dilamar oleh bini-bini tadi. Jadi orang dahulu tuh nama lamar di binian kada lakian kada. Jadi dilamar. Ujar bini-bini tadi, aku melamar engkau wahai bulan supaya jadi bini kamu. Jadi ya ujar laki-laki tadi, pian melamar ulun, pian tahu seorang ulun itu ada gawian ulun macam ini aja belajar ilmu, beribadah, kayak ulun kada hendak terganggu enak. Ulun kada hendak terganggu bulan untuk ilmu, ulun kada hendak terganggu beribadah, kan memikirkan tanggung jawab on bini ini. Lalu ujar bini-bini tadi, nah ulun ini hendak mengambil pian laki, bukan mencari apa, ulun hanya sekadar hendak berbakti lawan laki. Karena ulun lihat pian ini orang yang baik, engkau ini orang yang baik dan pantas untuk dibakti. Bini-bini janda tadi nih, maka ulun yang berbakti jadi bini pian. Pian jadi bini-bini tadi, nah tetap aja menuntut ilmu. Pian tetap aja beribadah, ulun mau ngusik. Kayaknya pian menghadap ke bini long taanu, ulun mau bini akan. Jadi bini nih. Andai kata jadi bini-bini tadi juga pian ulun kada pian gilir, ulun kada jadi masalah. Ulun hanya hendak berbakti lawan pian. Bingung juga lakian ini. Amun kayak gini laki-laki ini, ulun ngaran ulun ini ada guru. Belum minta izin dulu untuk guru kan. Datang si Sulaiman Ad-Darani dikisahkan ada perempuan macam ini hendak mengambil ulun jadi laki. Menjadi Sulaiman kasih kami ini itu wali Allah. Itu wali Allah gini itu kau inilah kasih. Nah jadi dia dulu amun ada bini-bini itu macam itu bini-bini nang bakti. Itu ciri-ciri bini-bini nang masuk ke surga ada dihisab. Jadi bini-bini aku libing dengaran ini nyaman di latihannya jaya lah. Ngarannya ini surga ada murah. Surga ada murah. Ngalih dicari mana? Mau kosi, mau biniakan, digilir ke kada kalau jadi masalah. Ngalih. Apakah itu binian kan?
sarai yang mati lah. Nah ada lagi Jasidin mencontohkan ini bini-bini mutiah juga macam ini, bini-bini yang ciri masuk surga ada di hisab. Ada Jasidin bini-bini yang sudah berlaki, lakinya ini luar biasa membala-bala kelakuan. Jadi nang laki ini bila malam turun gawian judi mabuk, karena di luar gawian pokoknya ada kabar maksiat digawi, kena boleh di jam 3 jam 4 boleh ke rumah mabuk, dalam keadaan mabuk boleh. Nah, tapi bini ini kada pernah mengeluh. Kalau sudah membuang mah, kalau laki datang mabuk menciling misalnya ada sudah nang bini ini. Jadi nang bini ini apabila bahkan nang bini ini setiap bila sudah tahu jadwal nang laki ini datang jam 4 menghadang sudah di pelataran menghadang sudah laki banyak datang nih. Laki banyak dihadangi sidin. Nah karena bila datang laki disambut, batisnya disediakan apa wadah banyu dibasuh batis, sepatu dipaculakan, diantar ke kamar pokoknya dibersihin senyaman-nyamannya. Nah kayak beginian macam ini Jasidin ini disebut bakti kepada lakinya. Amun bini-bini menurut ngolah laki sari kita minta maaf, melaksanakan minta maaf itu ada bakti di situ itu. Jadi makanya ngalih. Tapi mudah bini-bini itu hendak. Nah balasannya surga kada dihisab. Nah jadi itu cara-caranya. Nah, kalau kita ini hendak surga itu kada dihisab. Jadi kita menjadi orang yang menghisab diri kita. Nah kita menghisab diri kita itu, nah kita segera tobat karena kita pasti tahu kita banyak dosa. Yang kedua, nah kita menyempurnakan kekurangan-kekurangan dan kewajiban kita kepada Allah. Kita ada ketinggalan sembahyang, kita bayari. Kita ada ketinggalan puasa, kita bayari. Nah itu tandanya kita menghisab diri. Yang keempat, yang ketiga apa? Nah kita mengembalikan kezaliman kita yang pernah kita perbuat kepada orang. Nah satu. Yang kedua tadi apa? Jadi penuntut ilmu. Nah yang ketiga atau bagi bini-bininya cukup dengan taat kepada lakinya. Bini-bini itu bila taat kepada lakinya, bini-bini itu jar Nabi inya mati, lakinya reda. Nah, dan keperaduannya kepada Allah itu bagus, ke surga sudah bini-bini itu ahli surga. Nah jadi kita mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala, nah, mudah-mudahan nah, kita ini nah, termasuk orang-orang yang diberi Allah petunjuk, taufik, hidayah, dan mudah-mudahan kita dipilih oleh Allah menjadi orang-orang yang ahli surga. Dan lebih-lebih lagi kita mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala berkat majlis ini mudah-mudahan kita dijadikan dimasukkan Allah ke dalam surganya Allah tanpa dihisab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Ala hajin ya salihah bisiril nabi wa taibin wa bisiril fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina maulana Muhammadin wa alihi washabihi ajma'in. Allahumma ighfir lana ma akhtana wa asrafna wa anta 'alamu bihi minna. Anta muqaddim wa anta muakhir la ilaha illa anta. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman wa hudan wa 'amalan wa tawfiqan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma akrimna bil fahmi wal hifzi hatta nahfadha wa na'mala kulla ma sami'na wa qara'nahu min al-'ilmi wal Qur'an. Allahumma akrimna bi rizqil halal warzuqna min haitsu la nahtasib. Allahumma akrimna bi rizqil halal warzuqna min haitsu la nahtasib. Allahumma akrimna bi rizqil halal warzuqna min haitsu la nahtasib. Wa sallallahu ala sayyidina maulana Muhammad wa alihi washabihi wasallam. Qul subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.